Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita akan membahas bagaimana ASI eksklusif itu dijadikan sebagai bahan acuan. Ya, berdasarkan dari keputusan Menteri Republik Indonesia nomor 450 Menkes dalam SK bulan ke-4 tahun 2014, tepatnya tanggal 7 April 2004, yang ini juga menjadi mengacu pada resolusi World Health Assembly atau WHA pada tahun 2001, dan di situ juga dikatakan bahwa untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan kesehatan optimal bayi harus diberi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Selanjutnya untuk kecukupan nutrisi bayi mulai diberi makanan penambah ASI yang cukup dan aman dengan ASI dilanjutkan sampai dengan 2 tahun. Nah, apa sih yang menjadi ASI eksklusif sebagai acuan? Oke, yang pertama yang menjadikan ASI eksklusif dijadikan sebagai bacaan acuan adalah yang pertama adalah kita bulatkan dulu tekad atau niat dan keyakinan kita untuk memberikan ASI eksklusif bagi bayi kita. Jadi sebagai ibu kita harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa ibu itu mampu dan akan memberi ASI eksklusif pada bayi. Yakin dulu intinya. Setelah itu, karena ASI itu merupakan makanan yang paling sempurna di antara makanan yang lainnya. Oke, itu yang pertama, bulatkan niat dan tekad serta keyakinan ibu. Yang kedua adalah segeralah memberikan ASI begitu bayi itu lahir. Hindari bayi itu mengenal susu botol ya, dibandingkan dengan ASI sang ibu. Oke. Terus untuk dalam hal ini kita harus tahu betul bahwa ASI itu sangat berperan penting dalam perkembangan anak ya. Sebelum persalinan atau baik normal ataupun sesar, katakanlah kepada dokter atau bidan bahwa bayi akan diberikan ASI eksklusif atau fasilitas rawat gabung di mana ibu dan bayi berada dalam ruang yang sama hingga memudahkan pemberian ASI. Nah, dalam pemberian ASI ini diusahakan tidak lebih dari 1 jam setelah kelahiran bayi ya, atau setelah pemotongan tali pusar. Nah, bayi jangan dibedong pada waktu kelahiran pertama kali, atau dibersihkan terlebih dahulu. Segera letakkan bayi di atas perut ibu. Jadi begitu melahirkan, bayi itu langsung taruh ke perut sang ibu ya. Nah, fungsinya untuk apa? Supaya untuk melatih refleks bayi yang paling awal, yaitu yang namanya rooting reflex atau refleksi mencari puting. Dan pada saat itu bayi akan berusaha mencapai puting susu. Dan ingat, ibu tidak perlu membantu sang bayi dalam menemukan puting ibu. Ya, perjuangan bayi untuk mendapatkan puting lalu menghisapnya itu merupakan inisiasi menyusui dini atau yang dikenal dengan IMD. Oke, yang ketiga dalam pemberian ASI sebagai acuan itu saat menyusui bayi tataplah mata bayi tersebut. Kita respon dengan kita ajak bicara atau kita rangsang bayi tersebut dengan ucapan, dengan rileks, dengan ucapan-ucapan yang positif, dan sentuhlah dengan lembut semua anggota tubuh yang kiranya bayi itu merasa nyaman. Dengan begitu ibu membantu merangsang fungsi-fungsi panca indera sang bayi ya. Dan ini akan membantu proses pertumbuhan dan pematangan fungsi organ-organ bayi. Di sisi juga membangun fondasi ikatan batin antara ibu dan anak. Oke, selanjutnya yang keempat adalah konsumsi makanan ibu ataupun minuman ibu harus bernilai gizi yang tinggi. Jadi
hindari makanan-makanan yang pedas atau terlalu asam dan lain sebagainya. Jadi pada saat menyusui, ibu harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang bernilai gizi tinggi. Nah, setelah itu baru ibu juga dilarang stres. Dalam menyusui ini ibu dilarang stres. Nah, kenapa? Karena dengan stres itu akan berdampak dengan psikologi ibu sendiri dan nanti akan berdampak pada sang bayi. Jadi hindari ibu stres di rumah, biasakan selalu berbahagia dengan sang bayi. Terus setelah itu jaga kondisi ibu dengan beristirahat yang cukup ya. Jika ibu terserang flu misalkan ya, ini selanjutnya gitu ya. Oke Bu. Dan selanjutnya jika ibu terserang flu, teruskan pemberian ASI kepada bayi, tetaplah menyusui bayi, tapi gunakan masker. Dengan ASI itu terdapat zat antibodi yang mampu melindungi bayi dari semua penyakit saluran pernafasan dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya yang terpenting juga adalah dukungan suami dan keluarga untuk memotivasi ibu dalam memberikan ASI eksklusif terhadap bayi ya. Itu sangat juga membantu. Jadi ingatkan bapak, kalau misalkan bapak atau sang suami nggak usah pakai ASI eksklusif, pakai fusul formula aja. Nah, kita kasih pemahaman yang baik sehingga suami dengan pemahaman yang baik itu, suami nantinya akan memotivasi kita untuk tetap memberikan ASI eksklusif. Karena begitu sangat pentingnya ASI eksklusif yang dibutuhkan oleh sang bayi. Selanjutnya adalah sebelum usia 6 bulan, kebutuhan gizi bayi cukup dengan diberi ASI saja atau yang disebut dengan ASI eksklusif. Namun ketika genap usia 6 bulan, baru bayi mulai diperkenalkan dengan makanan tambahan atau yang disebut dengan MPASI. Nah, mengapa digunakan MPASI? Untuk memenuhi nutrisi atau gizi, karena bayi sudah berkembang atau tumbuh dengan sangat pesat sekali, dan di situ peran ASI masih kurang, tapi kita harus menambahkan makanan pendamping yang disebut dengan MPASI. Nah, demikian penjelasan dari saya bagaimana ASI dijadikan sebagai acuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.